Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam ini kita bisa beraktivitas dan memulai kegiatan belajar bahasa Arab ya sebagai pemula di dalam belajar bahasa Arab. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mempelajari dan beramal dengan ajaran Islam sampai akhir hayatnya. Baik. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pertama mengucapkan ya jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian, kepada tim yang memberikan fasilitas, kemudian ikhwani yang sudah bergabung di dalam pelajaran bahasa Arab pemula ini. Ahlan wa sahlan, selamat datang di majelis ilmu ini. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dalam menempuh jalan hidayah, menempuh jalan belajar agama Allah Subhanahu wa taala lewat bahasa Arab ini. Yang kedua, saya mengucapkan bahwa berbahagialah kita karena di dalam kita berada di dalam sebuah kebaikan, belajar agama. Mempelajari agama adalah kebaikan. Jelas ya, banyak hadis, banyak dalil tentang hal tersebut. Kemudian juga saya mengatakan bahwa belajar bahasa Arab ya sangat penting tentunya bagi kita semuanya, orang muslim. Seorang muslim hendaklah dia memberikan ruang bahasa Arab yang sangat luas di dalam kehidupan dia, dan dia hendaklah bersemangat untuk belajar bahasa Arab. Bukan karena dia ingin menjadi seorang ustadz, ingin menjadi seorang alim, menjadi seorang kiai dan semisalnya, tidak. Namun belajar bahasa Arab ini dalam rangka agar kita bisa menjalankan ritual agama lebih nyaman. Beragama Islam lebih nikmat dia ketahui dengan belajar bahasa Arab. Kita tahu bahwa kalamullah adalah bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa Arab. Doa-doa yang kita lantunkan adalah bahasa Arab. Ya, buku-buku para ulama kita adalah berbahasa Arab. Dan seterusnya, ya, sehingga saya akan mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa orang Islam, bukan bahasa orang Arab, bukan bahasa asing, namun dia adalah bahasa orang Muslim. Siapapun yang dia sudah berikrar dengan Islam, maka ia sangat dianjurkan untuk berbahasa Arab, belajar bahasa Arab. Nah, dan ketahuilah belajar bahasa Arab ini sangat mudah sebenarnya ya. Sangat mudah. Sebenarnya demikian, karena saya mengatakan bahwa dari sisi struktur kalimat, misalkan dia adalah sama dengan bahasa Indonesia. Ya, tidak ada yang berbeda dalam struktur kalimat. Ya, ada pelaku, ada kata kerja, ada objek ya, SPO misalkan demikian. Ini gampang dan mudah. Sulitnya ya orang ya memahami bahasa Arab ya seakan-akan sulit ya, karena pertama dia belum mengerti apa tujuan belajar bahasa Arab ya. Apa tujuan belajar bahasa Arab? Ada orang yang dia ingin belajar bahasa Arab karena ingin menjadi seorang kiai, seorang ustadz, seorang alim. Kalau demikian maka akan putus di tengah jalan.
yang paling pertama, ya, yang paling penting daripada tujuan belajar bahasa Arab agar ana dan anta ya akhi, ana dan anta ketika sholat memahami apa yang kita baca. Bermunajat, berdialog, berdiskusi, membaca apa yang kita baca dalam kaitan dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Ya. Dalam kita berdoa pun sama demikian, lebih dapat ya jiwa kita lebih mengena ketika kita mengerti apa yang kita baca. Doa-doa kita lebih bisa menghadirkan kekhusyuan ya di dalam kita membaca doa-doa tersebut. Maka jadilah ya pembelajar ya atau pelajar bahasa Arab yang semangat ya dalam rangka agar pribadi kita menjadi pribadi yang saleh dengan mengenal bahasa Arab ini. Tahu arti apa yang kita baca, ya, mengenal kalamullah dengan lebih dekat lagi dengan mempelajari bahasa Arabnya, dan begitu indahnya. Ya, antum jika sudah bisa bahasa Arab ini, ya, bisa berbahasa Arab dan mengerti apa yang antum baca dari doa, zikir pagi petang dan kalamullah yang antum baca, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para ulama kita, dan juga apa namanya doa-doa yang kita baca itu, ya antum akan mendapatkan sesuatu yang spesial dalam hidup rasanya. Luar biasa. Ketika orang sholat, dia lirik kanan dan kiri, atas bawah, nggak ngerti apa yang dibaca, antum tampil sebagai orang yang dia bisa berbahasa Arab dan mengerti apa yang antum baca. Spesial. Luar biasa. Nah, kemudian saya mengatakan bahwa bagaimana kiat-kiat belajar bahasa Arab. Ya, tadi kalau berbicara masalah pentingnya bahasa Arab ya sudah maklum, ya sudah tidak ada perdebatan masalah itu. Sudah jelas ya bagaimana urgensi bahasa Arab dalam hidup seorang muslim. Dan juga kalau saya tambah ya ingin kita sebagai seorang ahlus sunnah, seorang ahlus sunnah wal jamaah, seorang sunni, seorang salafi sunni, ya kita terkadang bercita-cita bahwa saya berkeinginan, bercita-cita, berharap agar saya punya keturunan anak-anak yang mereka pandai berbahasa Arab, ya kan? Saya ingin menjadikan generasi mendatang ini menjadi orang yang ngerti bahasa Arab, dan saya dengan ini ingin mencetak generasi yang robbani yang bisa berbahasa Arab. Dengan itu mereka kelak akan bisa menjadi ulama-ulama besar. Jadi ini poin yang berikutnya setelah kita belajar bahasa Arab untuk pribadi kita. Kita ingin mengubah keadaan yang ajami ini, ingin kita ubah semoga dengan kita menyebarkan ilmu bahasa Arab ini, negara kita suatu saat akan menjadikan bahasa Arab bahasa sehari-hari. Kurikulum wajib misalkan dalam pendidikan formal kita adalah berbahasa Arab. Ya. Menyaingi, menandingi bahasa Inggris yang Masya Allah begitu semangatnya kaum muslimin belajar bahasa Inggris itu. Maka dengan itu terbentuklah sebuah masyarakat, sebuah individu cinta Arabik, dan masyarakat cinta Arabik akan datang generasi, ya begitu gampangnya kita akan mencetak generasi-generasi pembaharu Islam masa depan. Ketahuilah kita belum habis nih, hidup ini masih panjang, masih ada generasi berikutnya. Nah maka jadilah kita pencetak generasi robbani itu. Mulai dari saat ini, maka jangan lengah. Jangan terlalu banyak melamun, berkhayal, ya ingin mencetak generasi yang robbani tapi tidak berbuat. Nah, kita sekarang ingin, ayo kita buka ini. Ayo kita semangat, ayo kita jujur, ya ingin mencetak generasi itu masa mendatang yang benar-benar berilmu, berwawasan, ya, dan wawasannya benar-benar kepada ya Al-Quran dan Sunnah, dan faham akan ilmu alat mengkaji keduanya. Kita tahu, kita pernah dengar namanya Andalusia, ya sebuah negara, sebuah kerajaan di kala itu pernah menjadikan daerah itu, ya para ulama di zaman itu pernah menjadikan generasi dan daerah itu sebagai generasi yang apa? Yang gemilang di kala itu. Sampai-sampai orang-orang Eropa belajar bahasa Arab ke Andalusia di Spanyol sana. Dan mereka pulang ke Eropa, ke Jerman, ke Prancis dan semisal itu, mereka pulang membawa bahasa Arab, bahkan menjadikan bahasa pengantar
lembaga pendidikan mereka adalah berbahasa Arab di kala itu dan maju, ya. Namun demikian mereka lengah, maka mereka pun hancur dan seterusnya. Nah, kita ingin menjadi orang yang demikian, ya, mencetak generasi robbani, ulama mendatang dengan kita yang mulai saat ini. Orang-orang ahli sunnah yang sudah mengerti bagaimana manhaj salaf, manhaj ahli sunnah, dia mengerti tentang sudah tidak boleh bersyirik lagi, harus bertauhid. Dan mengerti bahwa kewajiban beragama itu ikut Nabi SAW. Ya, maka tinggal kita isi. Kita sudah punya petanya, pemetaan, manhaj, ya, metodologi sudah punya. Isilah dia dengan ilmu, isilah dia dengan penopang manhaj, itu dengan belajar bahasa Arab. Dan juga di antara faedah dan urgensi bahasa Arab ini, kita di dalam memahami, ya, ilmu Islam ini begitu gampang. Tinggal kita, ya, terkadang jika seandainya ada sebuah perdebatan, perbedaan di kalangan para ulama, kalangan asatidzah, antum yang ngerti bahasa Arab akan langsung masuk ke link, ya, buka misalkan websitenya Syekh Abdul Razak, ya, Al-Muhsin bin Abdul Muhsin Al-Abbad, buka linknya websitenya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, buka yang lainnya dan seterusnya. Masya Allah, Allah mudahkan saat ini untuk kita belajar. Cuman punya kuncinya, pegang kunci ilmu alatnya. Ya, sehingga ini tidak membuat kita menjadi orang yang fanatik. Jadi Arabik itu luar biasa, ya. Antum bisa mengenal mana mazhab, mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang marjuh, yang lemah, dan mana dalilnya. Luar biasa. Tinggal buka buku atau buka internet atau download buku PDF dan semisalnya. Jadi lapang, lega rasanya hidup, ya. Jadi maka tampillah kita dengan apa? Seorang ahlu sunnah yang berakhlak. Seorang ahlu sunnah yang dia tasamuh, ya. Dia toleran, yang adil dia dalam bersikap, mengerti dia akan bagaimana menyikapi masyarakat dengan apa wawasan yang dia miliki tadi. Karena ternyata memang perbedaan ulama dalam hal ini, ilmu yang ulama kita sampaikan begitu luasnya. Iya, mungkin kita selama ini belajar satu buku, satu ustadz, 3-4 ustadz. Ternyata yang 4 ustadz ini sanad gurunya satu. Maka kita akan membawa satu pandangan saja. Walaupun guru kita 10. Tapi yang 10 itu berguru kepada satu guru di Arab, anggaplah di Mesir, di Yordan, atau di Arab Saudi misalkan, maka sanad kita hanya satu. Ya, maka berbeda ketika kita coba membuka link yang lainnya, membandingkan pendapat, kemudian dan seterusnya, tentunya dengan basic yang benar, ya, dengan modal ilmu yang kokoh, maka kita bisa menyelami dunia khilaf ulama dengan ta'zim sunnahnya. Modal dasarnya manhaj salafus saleh, tujuannya adalah dalil. Maka dengan itu akan muncul sikap yang toleransi, sikap yang adil, sikap yang tamasuk, sikap yang dia cinta kebaikan kepada manusia dan seterusnya. Luar biasa. Ya, urgensi tentang bahasa Arab ini. Dan baik, buku yang akan kita pelajari insyaallah Al-Arabiyatu Baina Yadaika. Kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ini adalah kitab yang paling baru, ya, paling relevan dengan zaman, yang dicetak oleh kumpulan para ulama. Ya, kumpulan para ulama memberikan rekomendasi untuk mempelajari buku ini. Dan buku ini ada 4 jilid, ya. Setiap jilid itu dibagi menjadi 2 jilid lagi, maka jadi 8 buku, ya. Kita insyaallah dalam mempelajari buku ini, kita cukup mengkhatamkan 2 jilid, insyaallah 2 jilid, ya, yang terbagi ke 4 buku, atau bahkan kurang dari itu, insya Allah kita sudah punya modal Arabik yang bagus. Kita sudah bisa berdialog, ya, kita sudah mengerti kalamul Arab, ya, nggak ngerti semuanya kita bisa cari di kamus dengan modal ilmu, ya, kata dasar dan semisal itu, begitu gampang, ya, dan insya Allah akan mudah bagi teman-teman untuk mempelajarinya, ya. Dan berikutnya saya mengatakan bahwa kiat-kiat belajar bahasa Arab. Ya, kiat-kiat belajar bahasa Arab ini tentunya yang pertama harus semangat, ya. Harus ada semangat. Sebagaimana kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa kata beliau, ya akhi,
lan tanalal ilma illa bisittatin. Wahai akhi, tidak akan engkau dapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal, kata beliau. Di antaranya, kata beliau apa? Hirsun wa jitihadun. Semangat dan antusias tinggi untuk belajar. Semangat dia, dan semangat hendaklah kita waspadai dia, tetap stabil semangat kita, saling mengingat satu dengan yang lainnya. Jangan menjadi orang yang semangat di awal, khotimahnya Jangan menjadi orang yang husnul awal, baik di awal, tapi su'ul khatimah, buruk akhirnya tidak. Kita semangat. Minta doa kepada Allah. Ya Allah, beri semangat agar saya bisa berbahasa Arab. Untuk apa? Agar saya sholat khusyuk. Mengerti apa yang saya baca. Muslim yang berarti, muslim yang bermakna hidupnya dengan mengerti bahasa Arab. Ya, harus semangat. Nah, yang kedua, bersabar. Terkadang kita Masya Allah kita melihat ya, di lapangan ya kurang sabar, gara-gara kurang sabar ya mengikuti pelajaran, karena pelajaran ini ulama kita mencetak, ini kumpulan para ulama besar ya, buku ini dicetak dengan tahapan-tahapan. Tahap awal mengenal kata dasar ya, dari kata dasar kita mengenal kata-kata yang lebih maju lagi, lebih banyak lagi, dan seterusnya ya, lebih tinggi lagi akan apa, banyak kosakata dan cara struktur kalimat akan naik bertahap dan seterusnya ya, dan butuh kesabaran. Jangan meremehkan kata dasar, percakapan yang dasar jangan diremehkan, terus latih, ulang di rumah. Jadi sabar dalam hal itu. Yang berikutnya, kerjakan tugas ya. Tugas itu latihan yang ada ya, dibuat dalam rangka untuk melatih diri kita, diri ana dan diri antum sendiri untuk mudah memahami akan materi yang ada, karena butuh latihan. Antum mungkin mengerti sendiri ya, orang yang berlatih dia akan pandai ya kan. Dikasih materi teori A, dia pulang ke rumah itu enggak dibuka, enggak dilatih, enggak ada latihan dan seterusnya, enggak bisa. Dia harus berlatih, terus membaca, mengisi latihan, menjawab soal-soal, dan itu dia akan teringat, akan terbentuklah sebuah ilmu Arabik dalam diri dia. Ya. Yang berikutnya, hendaklah dia bertanya. Hendaklah seseorang itu bertanya. Yang dia tidak pahami, bertanya. Nah, ini bukti orang itu semangat, bukti orang itu dia ingin bisa, dia bertanya, nggak ngerti ya bertanya, ya kan? Ya, kita sudah buka di grup itu sebagai media untuk tanya jawab juga, informasi kajiannya dan tanya jawab, silahkan bertanya sebanyak mungkin. Hanya saja pertanyaan yang kaitan dengan belajar bahasa Arab ya, yang kaitan dengan dasar-dasar dan seterusnya akan jawab. Welcome, silahkan, karena memang kita bangun majelis ini ya dalam rangka untuk berkhidmat untuk semuanya, agar kita bisa berbahasa Arab. Antum berbahasa Arab, ya kita bisa mengerti apa yang kita baca di kalamullah, itu sudah merupakan kebahagiaan bagi kita semuanya. Dan yang penting juga murojaah, ya murojaah, mengulang pelajaran. Ini kiat belajar bahasa Arab harus mengulang. Betapa banyak ya materi yang disampaikan dan seterusnya. Namun kalau tidak dimurojaah, tidak diulang-ulang, materi itu akan numpuk berat beban, ya kan? Jadi dicicil dia, setiap pertemuan antum harus sudah pahami apa yang dibahas pada pertemuan itu. Dan diulang, ditanyakan, dan seterusnya. Dan insya Allah untuk bahan murojaah kita akan merekam semua kajian kita ini dan akan di-share insya Allah ya nanti dalam rangka untuk mempermudah antum semuanya untuk murojaah pelajaran, dan ikuti terus perkembangannya ya dan seterusnya. Kiat yang berikutnya, berakhlak, sopan di dalam kita berdiskusi dengan teman-teman kita, dalam kita bertanya kepada guru kita, di dalam kita menyanggah, mungkin memberikan informasi dan seterusnya, harus ya dengan moral, dengan akhlak yang mulia. Jangan sampai sikap kita yang salah, yang kurang sopan kepada yang lainnya membuat orang benci kepada ilmu. Membuat orang lain itu lari dari sebuah kebaikan gara-gara kita. Lisan mungkin ya, atau perbuatan kita dan seterusnya. Jangan. Harus berakhlak dengan teman-teman kita, berakhlak dengan orang-orang yang memberikan manfaat kepada kita dan seterusnya.
Ya, dan yang terakhir saya mengatakan bahwa banyak berdoa kepada Allah. Bahasa Arab adalah ilmu tinggi, ilmu yang mulia. Hendaklah kita banyak meminta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada ana untuk menyampaikan materi ini dan antum untuk menerima materi yang akan disampaikan ini. Karena kita tahu bahwa bahasa Arab itu luar biasa, ya. Imam Syafi'i tidak menjadi faqih Imam Syafi'i kecuali mulai dari bahasa Arab. Abu Hanifah tidak akan menjadi seorang yang faqih kecuali melalui bahasa Arab. Ya. Syekh Albani rahimahullah tidak menjadi orang yang faqih kecuali paham bahasa Arab. Syekh Utsaimin dan semua para ulama kita, ya, An-Nawawi, Ar-Rafi'i, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar dan seterusnya, tidak mungkin mereka dikenang kecuali mereka awalnya adalah mengenal ilmu dasar seperti ini. Belajar bahasa Arab, mengenali ya ilmu dasar Islam yang kemudian mereka menjadi orang. Artinya di sini apa? Jadi memang bertahap. Ilmu bahasa Arab ini adalah ilmu dasar bagi seorang muslim yang harus dia fahami. Ya. Nah, sehingga dengan itu dia akan bisa mengikuti ilmu. Dia ketika ingin belajar tafsir, bahasa Arab faham, jalan tafsirnya. Ingin mendalami ilmu fikih karena dia ngerti bahasa Arab, dia silakan beli buku, ya, beli buku atau simak kajian masyayikh di YouTube sudah banyak sekali, ya, tanpa diterjemahkan silakan antum ya mempelajarinya dan seterusnya. Doa-doa Masya Allah begitu gampang. Nah, jadi bahasa Arab adalah dasar bagi semua orang Islam, para ulama kita dan seterusnya. Dan kita belajar bahasa Arab ini tidak harus dikenal orang. Tidak harus dikenal orang. Betapa banyak orang yang tidak dikenal, namun kata Nabi, membuat pintu langit itu menggelegar. Nggak dikenal. Dalam ilmu nggak dikenal. Dalam dunia fikih nggak dikenal. Tidak dikenal sebagai seorang ahli akidah. Namun ya, dia adalah orang yang saleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ini sebagai muqaddimah ya bagi teman-teman semua. Jadi harapan saya agar antum semangat belajar ya, dan ini menjadi bagian pahala bagi ana dan teman-teman tim manajemen di sini, memberikan khidmat, memberikan pelayanan kepada teman-teman sekalian, dan ini akan berlanjut ya, akan berlanjut. Jadi majelis ini, kemudian majelis kedua nanti kelas 2, kelas 3 sampai antum bersabar Allah takdirkan kita bisa berbahasa Arab. Dengan mohon kepada Allah Azza wa Jal untuk bisa berbagi kepada kaum muslimin. Tidak ada ya paksaan ya, dan untuk hal ini namun saya berharap agar antum bersabar, bergabung dengan kita, mengikuti pelajaran kita dan bertanya terhadap persoalan materi yang disampaikan ya nanti dalam penyampaian sesi dan setiap sesi yang ada. Ana tentunya nggak begitu mengenal antum sekalian. Barangkali nanti ada karena akan dibuatnya sertifikat di sini. Nanti ya ada pengumuman untuk mengirim identitas ya untuk dibuatkan sertifikat belajar. Tentunya hal itu dengan tes nantinya ya. Setelah lulus tes ya, baca tulisnya, maka kita akan bersertifikat ya bahwa kami memberikan rekomendasi antum pernah belajar bahasa Arab dan bisa berbahasa Arab. Hanya saja butuh kesabaran dan keteguhan dan semangat yang tinggi di dalam belajar bahasa Arab ini. Baik, insya Allah kita mulai. Teman-teman sudah punya bukunya semuanya ya. Bagi yang belum punya buku mungkin bisa download ya sudah. Dan mohon maaf ternyata Zoom di sini hanya bisa menampung 100 ya. Kita sudah buka Google Meet ya. Di Zoom berapa? Kalian? 99. Baik, di Google Meet 28. Baik. Artinya ini hampir separuh dari teman-teman yang bergabung di halaqah kita pemula ini, hampir separuh yang bergabung ya. Ini alhamdulillah, dan insya Allah ada rekamannya nanti juga untuk bisa dimurojaah bagi teman-teman yang berhalangan. Insya Allah bisa untuk murojaah dari materi yang disampaikan nanti insya Allah di YouTube ya, bisa nanti dibuka di YouTube ya. Baik, kita mulai insya Allah. Buka bukunya, buka antum. Di layar juga ada ya tampilan buku saya, Al-Wahdatul Ula
At-tahiyyatu wa ta'aruf. Baik. Sudah ada di situ, perhatikan. Kita mulai ya dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita ingin ya agar Allah memberikan ridha kepada kita semuanya, memberikan pahala kepada kita, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita di dalam belajar agama ini. Banyak doa ya, banyak doa. Baca doa-doa yang Nabi ajarkan kepada Ibnu Abbas, misalkan Allahumma faqihni fid din. Allahumma faqihni fid din. Ya Allah, pahamkan saya urusan agama ini. Ya, pahamkan saya di dalam urusan bahasa Arab ini. Baik. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai ya di kalau di Google Meet tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Ada di Zoom ya berarti ya. Beruntung yang lebih dulu hadir di Zoom ya. Baik. Di situ di buku awal ini ada judul di halaman 2 ya, barangkali buku halaman 2 yang punya buku itu sampai ketemu kepada materi ini, kepada gambar ini. Orang gambar bersalaman, ya, gambar orang bersalaman sampai ketemu gambar itu. Buka bukunya sampai ketemu gambar itu. At-tahiyyatu wat ta'aruf. Dalam tulisan At-tahiyyatu wat ta'aruf. Al-wahdatul ula. Bab 1. At-tahiyyatu wat ta'aruf. Ya. Sudah buka semua teman-teman? Baik. At-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyatu artinya salam penghormatan. Wa dan ya, at-ta'aruf artinya perkenalan. At-tahiyyatu wat ta'aruf. Nah, ingat, jadi ketika saya mengucapkan, teman-teman juga berusaha mengucapkan, ikuti saya, ya. At-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyatu wat ta'aruf. Ya, ikuti ya. Ya. Terus nanti kita berlatih. At-tahiyyatu wat ta'aruf. At-tahiyyatu wat ta'aruf. Ya. Artinya apa tadi? Salam penghormatan dan perkenalan. Nah, sehingga bab 1 al-wahdatul ula artinya apa tadi? Bab 1 ya, dalam judul at-tahiyyatu wat ta'aruf. Salam penghormatan dan perkenalan. Baik. Pada halaman berikutnya ada tertulis di situ al-ardu, materi. Ya, pemaparan materi itu artinya pemaparan materi. Al-hiwarul awwal. Ada di situ al-hiwarul awwal. Hiwar artinya percakapan. Al-awwal pertama. Al-hiwarul awwal. Al-hiwarul awwal. Percakapan satu. Percakapan pertama. Setelahnya ada tulisan unzur wastami' wa a'id. Ya. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Artinya unzur, lihatlah, wastami' simaklah, wa a'id dan ulangilah. Ini metode belajar kita demikian. Perhatikan baik-baik, simak baik-baik dan ulangi. Ya, ulangi berulang-ulang. Dengan itu kita akan bisa. Ya, dengan itu kita akan bisa. Baik. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, simak dan ulangi. Di situ ada dialog antara Khalid dan Khalil. Ada dialog antara Khalid dan Khalil. Khalid mengatakan, ya, ini dasar ya. Jangan diremehkan. Walaupun dasar, jangan diremehkan. Ingat ilmu, kata ulama kita, jangan meremehkan ilmu. Dari sini kita akan berkembang dan seterusnya. Khalid dan Khalil. Khalid mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Masmuka. Masmuka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta?
Wa kaifa haluka anta? Bi khairin Bikhairin walhamdulillah. walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik, saya akan artikan ya. Saya akan memberikan arti. Silakan dicatat ya. Silakan dicatat nanti. Khalid mengatakan, Assalamualaikum. Jelas artinya apa? Semoga keselamatan untuk Anda. Waalaikumsalam, sama-sama. Ya, sama-sama. Anda juga demikian. Ya. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Nama saya Khalid. Masmuka, siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Ismi Khalil. Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Kaifa artinya bagaimana? Haluka, kabar kamu, keadaan kamu. Kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik-baik saja walhamdulillah. Baik-baik saja walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Dan bagaimana kabarmu? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik-baik saja walhamdulillah. Baik. Ini hiwar awal. Hiwar awal. Tutup buku antum semua. Tutup bukunya. Simak saya dan coba mengulangi di belakang saya. Ya, coba mengulangi. Mungkin tidak usah diaktifkan mikrofonnya. Biar di rumah saja masing-masing. Ya, teman-teman mengikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka? Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik. Ya, ini hiwar pertama. Jadi di situ maaf saya sedikit memperkenalkannya. Ismi itunya artinya nama saya ya. Ismi nama saya. Ya. Ismi nama saya. Masmuka siapa nama kamu? Ismuka nama ya. Kemudian anta di situ wa kaifa haluka anta? Anta artinya kamu laki-laki ya. Kamu laki-laki. Baik. Untuk tahap ini teman-teman mengulang terus mengulang sesuai dengan apa yang ada di kitab. Karena kitab ini dicetak ya disusun untuk pemula. Ikuti alurnya, ikuti metodenya. Karena kita akan digiring terus ini, dibina sampai puncak nanti dengan cara kitab. Ya. Ikuti saja apa yang ada di kitab. Baca terus dia, baca dan ulangi. Baik. Kehiwar yang kedua. Ya, sekarang perempuannya antara perempuan dengan perempuan. Tadi laki dengan laki-laki. Karena ada perbedaan khitab, perbedaan ungkapan sedikit laki dan perempuan. Hiwar al-awwal. Al-hiwarul awwal. Unzur wastami' wa'id. Lihat, simak dan dengarlah. Antara Khawlah dan Khadijah. Antara Khawlah dan Khadijah. Khawlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Ismi Khawlah. Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Ingat, perhatikan di sini sama dengan yang tadi, hanya saja perbedaannya ya tentang masmuki. Nah, kalau perempuan masmuki. Kalau bertanya kepada laki-laki masmuka.
Oke, ini yang digaris bawahi. Ini saja. Bertanya kepada perempuan, mas muki. Bertanya kepada seorang laki-laki, mas muka. Ini. Ya. Ketika bertanya kabar, untuk laki-laki, kaifa haluka. Perempuan, kaifa haluki. Ya. Kaifa haluka anta. Kaifa haluki anti. Ini perbedaan. Anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Artinya kamu ya. Anta, kamu laki-laki, anti kamu seorang perempuan. Baik. Sekarang saya ulang. Ikuti saya. Ya, ikuti di rumah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Baik. Ini hiwar tentang ta'aruf ya. Hiwar ta'aruf. Ta'aruf kan perkenalan tadi ya. Antum dulu ketika mau menikah kan pasti ta'aruf itu dulu. Ta'aruf itu kan mengenal nama, siapa dia, bagaimana agamanya, itu ta'aruf. Nah, sekarang kita tahu sekarang bahasa Arab, oh ta'aruf itu adalah nama. Ya, ta'aruf itu adalah mengenal. Mengenal siapa dia, nama dia, agamanya seperti apa, itu ta'aruf. Perkenalan. Oke, perkenalan. Baik. Buka pada halaman 3. Halaman 3. Halaman 3 ada tulisan al-mufrodat. Al-mufrodat. Di pojok atas kanan tulisan al-mufrodat ya. Mufrodat. Mufrodat artinya kosakata. Kosakata. Ya. Vocabulary. Kosakata. Al-ard. Materi, pemaparan materi. Unzur wastami' wa'id. Unzur wastami' wa'id. Jadi saya membaca, antum semuanya mengulang ya. Baik. Kaifa haluk? Ulangi di rumah saja masing-masing. Kaifa haluk? Kaifa haluki? Kaifa haluki? Ingat cara bacanya ya. Mana panjang dan pendek ini membentuk dari sekarang segera. Ikuti seperti saya baca. Ikuti seperti saya baca. Jadi saya ini ibarat dokter bagi pasien. Apa kata dokter? Ini obat diminum 3 kali sehari. Nah, pasien harus ikut itu. Jangan diminum 4 kali atau 5 kali. Bisa pasien meninggal kan begitu. Atau diminum 1, nggak sembuh. Atau nggak diminum, nggak sembuh-sembuh. Nah, maka demikian. Ikuti seperti yang saya baca. Saya panjangkan, ikuti panjangnya. Tebalnya, ikuti juga tebalnya dalam bacaan saya. Baik. Kaifa haluk? Ikuti. Kaifa haluka? Ya. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Anti. Ya. Anti. Kamu perempuan tadi ya. Anta. Anta. Kamu laki-laki. Ya. Mas muka. Mas muka. Ya. Mas muki. Mas muki. Oke. Ini diulang di rumah ya demikian. Diulang terus ini nanti sampai antum bisa. Kemudian berikutnya di situ ada at-tadrib. Tadrib awal. Tadrib awal. Tadrib artinya latihan. Ingat semua kosakata yang ada di buku antum harus pahami. Tadrib artinya apa? Latihan. Tadrib latihan. Sil bainal ibarati was suratil munasibah. Sil bainal ibarati was suratil munasibah. Arti dari ungkapan itu sil artinya sambunglah. Ya, sil sambunglah baina antara al-ibarah ungkapan wasurah
dan gambar al-munasibah yang cocok. Sil baina al-ibarati was suratil munasibah. Sambungkanlah antara gambar dan ungkapan yang tepat atau yang cocok. Nah, itu artinya. Tadrib artinya latihan. Tadrib, latihan. Itu antum jawab di rumah ya. Menjadi tugas PR sekaligus tugas antum isi itu. Ya. Mas Muka sambungkan dia kepada laki-laki karena K, ya kan? Ketika Mas Muki sambungkan ungkapan sesuai dengan ya maknanya, Mas Muki perempuan sambungkan kepada yang perempuan. Nanti di rumah silahkan dijawab. Tadrib kedua. Latihan 2. Ada tulisan tadrib sani. Tadrib 2. Tadrib sani. Ajib. Ajib. Artinya jawablah. Ajib. Jawablah. Nah ini. Jadi bukan ajib. Menakjubkan beda. Yaitu ain. Yaitu ajib. Ajib. Ini ajib. Hamzah. Ajib. Artinya jawablah. Jawablah. Nah. Ini juga tugas. Tugas antum di rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 soal antum isi di rumah itu ya. Isi di rumah nanti. Silakan dijawab nanti di rumah. Baik. Kita masuk pada halaman berikutnya. Masuk halaman 4. Halaman 4. Al-hiwarus tsani. Al-hiwarus tsani. Percakapan kedua. Ingat, al-hiwar di situ ada pojok kanan atas tulisan al-hiwarus tsani. Al-hiwarus tsani. Artinya percakapan kedua. Dialog 2. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Antara Muhammad dan Syarif. Antara Muhammad dan Syarif. Baik. Muhammad mengatakan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Syarif. Muhammad. Min aina anta? Min aina anta? Min aina anta? Syarif. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Muhammad. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyun? Syarif. Naam. Ana Pakistaniyun. Ana Pakistaniyun. Wama jinsiyatuka anta? Wama jinsiyatuka anta? Muhammad, ana Turkiyun. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Saya ulangi. Mohon disimak baik-baik. Saya ulangi sekali lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Wama jinsiyatuka anta? Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik. Ana terjemahkan sekarang. Ana terjemahkan. Assalamualaikum sama tadi ya. Waalaikumsalam. Min aina anta? Dari mana kamu? Min aina anta? Dari mana kamu? Min artinya dari. Aina ya, mana? Anta kamu laki-laki. Oke. Min aina anta? Min aina anta? Ucapkan, ulang terus. Min aina anta? Dari mana kamu? Oke. Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Ana min Pakistan. Saya dari Pakistan. Negara Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyun? Apakah kamu orang berkebangsaan Pakistan? Ya. Bangsa Pakistan?
berbangsa Pakistan? Naam, ana Pakistaniyun. Iya. Naam artinya iya. Ya, saya Pakistaniyun. Saya berkebangsaan Pakistan. Wama jinsiyatuka anta? Wama jinsiyatuka anta? Ya, wa artinya dan, ma apa? Wama dan apa? Jinsiyah. Ya. Jenis, jinsiyah aslinya artinya jenis. Di sini artinya karena kaitan dengan negara maka kebangsaan juga. Wama jinsiyatuka anta? Dan apa kebangsaan kamu? Ka pada jinsiyatuka itu kamu artinya. Kata bergabung dengan domir, kata ganti. Anta pengulangan sebenarnya. Anta pengulangan. Jadi anta ini kalau berdiri sendiri tulisannya anta. Tapi kalau bergabung dengan kata lain maka jadi ka. Contoh saya mengatakan misalkan kitabun buku ya. Saya mengatakan ini buku kamu. Haza kitabuka. Haza kitabuka. Sama jinsiyatuka. Ketika bergabung dia kata anta dengan kata benda maka begitu caranya. Kita buka jinsiyatuka. Ya, anta pengulangan saja dia. Wama jinsiyatuka anta? Dan apa kebangsaanmu? Ya, bahasa kita dan kamu sendiri? Dan kamu apa kebangsaanmu? Muhammad. Ana Turkiyun. Ana Turkiyun. Saya orang Turki. Saya orang berkebangsaan Turki. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Saya datang dari negara Turki. Saya datang dari negara Turki. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Salam kenal. Atau juga bisa diartikan ya selamat datang. Selamat datang. Salam kenal. Ahlan wa sahlan. Taib. Ikuti saya. Saya akan baca. Ikuti di belakang saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Min aina anta? Ana min Pakistan. Ana min Pakistan. Hal anta Pakistaniyun? Hal anta Pakistaniyun? Naam, ana Pakistaniyun. Naam, ana Pakistaniyun. Wama jinsiyatuka anta? Wama jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun. Ana Turkiyun. Ana min Turkiya. Ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Taib. Ini hiwar kedua. Lihat ada peningkatan. Nah, jadi jangan remehkan. Ya, setiap pelajaran ini akan bernambah terus kosakata, struktur kalimat, terus akan maju, akan meningkat. Maka saya mengatakan jangan pernah meremehkan ilmu dasar. Ya. Jangan pernah meremehkan ilmu dasar. Terus ikuti saja apa yang dipaparkan, yang disampaikan oleh kitab kita. Baik. Nanti diulang di rumah ya. Yang berikutnya, al-hiwarus tsani masih ba, ya. Yang kedua, perempuan sekarang. Unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, simak dan ulangi. Maryam dan Zainab. Al-hiwar antara Maryam dan Zainab. Maryam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Min aina anti? Min aina anti? Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyatun? Hal anti Misriyah? Naam, ana Misriyah. Naam, ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriyatun. Ana Suriyah. Ana min Suriya. Ana min Suriya. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Taib.
Saya terjemahkan. Ya. Min aina anti, dari mana kamu? Anti, kamu perempuan. Ana min Misr, saya dari Mesir. Ya, negara Mesir itu ya. Ana min Misr, saya dari Mesir. Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Apakah kamu ya berkebangsaan Mesir? Naam ana Misriyah. Naam ana Misriyah. Iya, saya perempuan berkebangsaan Mesir. Wama jinsiyatuki anti. Nah, ini perbedaannya. Wama jinsiyatuki anti. Tadi kalau laki-laki jinsiyatuka. Perempuan jinsiyatuki. Wama jinsiyatuki anti. Apa dan apa kebangsaanmu? Dan kamu apa kebangsaanmu? Ana Suriah. Saya orang berkebangsaan Suria. Ana min Suria. Saya dari Suria. Ahlan wa sahlan. Salam kenal atau selamat datang. Baik. Ikuti saya di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Min aina anti? Ana min Misr. Ana min Misr. Hal anti Misriyah? Hal anti Misriyah? Naam ana Misriyah. Naam ana Misriyah. Wama jinsiyatuki anti? Wama jinsiyatuki anti? Ana Suriyah. Ana Suriyah. Ana min Suria. Ana min Suria. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Baik. Ya. Di situ ada latihan. Halaman berikutnya mufrodat, ya. Mufrodat. Halaman itu juga ya. Halaman 5 berarti ya, halaman 5 ada tulisan al-mufrodat. Al-mufrodat, kosakata tadi ya, kosakata. Nah, di situ ada peta ya, nama negara. Ingat kalau ditanya nama negara, ini jawabannya. Pakistan, Turkiya, Mesir, Suria, gitu cara menulisnya. Tapi kalau mengatakan orang Pakistan, Pakistaniyun, penisbatan itu, nisbah, pengelompokan, penggolongan. Ya nisbah namanya, tambah ya, Pakistani. Nama negara Turkiya, orang Turki, Turkiyun. Ya. Nama negara Misr, orang Mesir, Misri, Misriyun. Ya. Misriyun. Nama negara Suria, orang laki-laki Suria, Suriyun, Suriyun. Untuk laki-laki. Untuk perempuannya sebagaimana berlalu tadi pada percakapan, perempuan Pakistan, Pakistaniyatun. Lihat pada dialog tulisannya ya. Saya belum menyiapkan papan tulis. Insya Allah pertemuan berikutnya akan disiapkan papan tulis. Perempuan Turki, Turkiyatun. Turkiyatun. Perempuan Mesir, Misriyatun. Perempuan Suria, Suriyatun. Laki-laki Indonesia, Indonesiyun. Perempuan Indonesia, Indonesiyatun. Indonesiyatun. Ya. Nah, ini bisa nanti ke lihat di situ di bawahnya sudah ada ya. Di situ sudah ada peta negara Pakistan, orang Pakistan Pakistani. Turkiya nama negara, laki-laki Turki Turkiyun. Mesir nama negara, perempuan Mesir Misriyatun. Perempuan Suria Suriyatun. Nah, ini diulang-ulang ya. Baik, tadrib. Sil bainal kalimati was suratil munasibah. Sil bainal kalimati was suratil munasibah.
Sambungkan, ya, sambungkan, tarik garis panah maksudnya ya. Baina antara kalimah kata wasuro dengan gambar al-munasibah yang cocok. Sil bainal kalimati wassuratil munasibah. Sambungkan antara kata dengan gambar yang tepat atau yang cocok. Munasibah artinya tepat atau cocok ya. Silakan dikerjakan itu di rumah. Baik. Ya. Satu hiwar lagi, maaf. Tambahkan waktu, tanggung ini ya. Untuk bab ini, tambah satu hiwar. Al-hiwarus salis. Hiwar yang ketiga. Hiwar yang ketiga. Al-hiwar as-salis. Buka pada halaman 6 ya. Halaman 6. Al-hiwarus salis. Dialog 3. Percakapan ketiga. As-salis artinya ketiga. Ini urutannya. As-salis tadi al-hiwarul awal, percakapan pertama. Al-hiwarus sani, percakapan kedua. Al-hiwarus salis, percakapan ketiga. Ingat polanya awal, sani, salis. Ini tentu berbeda dengan bilangan biasa ya. Bilangan biasa kan wahid, isnani, salasa, berbeda. Ini urutan. Akan datang penjelasan nanti insya Allah. Al-hiwarus salis artinya percakapan ketiga. Unzur wastami' wa a'id. Lihat, simak dan ulangi. Ahmad dan Badr. Ahmad dan Badr. Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Hadza akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandis. Hadza sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ya. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Hadza akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandis. Hadza sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Baik. Artinya, haza akhi, ini saudaraku. Haza artinya ini. Akhi, saudaraku. Haza akhi, ini saudaraku. Huwa mudarris, dia seorang guru. Ini memperkenalkan ya dua orang kepada salah seorang teman, ya kan? Ya. Huwa mudarris, dia seorang guru. Huwa artinya dia laki-laki, huwa mudarris, guru. Mudarrisun. Ya. Ahlan wa sahlan, salam kenal, kata dia. Salam kenal. Hadza sadiqi huwa muhandis. Hadza artinya ini. Hadza sadiqi, sadiqi temanku, ya. Huwa muhandis, dia seorang insinyur. Dia seorang insinyur. Huwa, dia muhandis, insinyur. Di situ ada al-akh ya. Saudaranya mengatakan ahlan wa sahlan, salam kenal. Ma'as salamah, sampai bertemu kembali. Ma'as salamah, sampai bertemu kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Baik. Ikuti saya. Ikuti saya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Sampai jumpa. Baik. Yang perempuan sekarang. Al-hiwarus salis. Unzur wastami' wa a'id. Ya. Nada dan huda. Hiwar, dialog antara nada dan huda. Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hazihi ukhti. Hazihi ukhti. Hiya tabibah. Hiya tabibah. Baik.
Papan tulis bisa disiapkan? Papan tulis. Ya. Hazihi ukhti hiya tabibah. Hazihi artinya ini ya. Ini kata tunjuk untuk perempuan. Kalau tadi pada hiwar atas, ya, yang pertama laki-laki. Haza, ini juga artinya. Haza tapi untuk laki-laki. Haza, ini untuk menunjukkan laki-laki. Haza. Perempuan, hazihi. Ini laki-laki, ini perempuan. Haza laki-laki, hazihi perempuan. Ya. Haza untuk ini artinya untuk laki-laki, hazihi ini untuk perempuan. Makanya haza akhi. Akhi kan laki-laki ya. Nah, di sini hazihi ukhti. Hazihi ukhti hiya tabibah. Hiya tabibah. Nanti saya akan tulis ya. Saya akan tulis biar lebih jelas lagi. Hazihi ukhti hiya tabibah. Ini saudari saya. Saudari perempuan ukhti hiya tabibah. Dia seorang dokter. Hiya, dia seorang tabibah dokter. Ahlan wa sahlan. Iya, salam kenal. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Hazihi sadiqati. Hazihi sadiqati. Ini temanku. Dia seorang talibah, mahasiswi. Dia talibah, ya, mahasiswi. Nah, di sini ada perbedaan. Haza kata tunjuk untuk laki-laki, hazihi kata tunjuk untuk perempuan. Huwa dia domir kata ganti memberikan isyarat kepada laki-laki. Huwa dia laki-laki, hiya dia perempuan. Maka huwa mudarris, hiya mudarrisah. Huwa tabib, hiya tabibah. Tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati. Ya. Ini teman perempuanku. Hadhihi. Karena perempuan. Ya. Hiya talibah. Hiya talibah. Dia perempuan pakai hiya. Talibah mahasiswi. Mahasiswi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ma'as salamah. Ma'as salamah. Baik. Bisa ditulis? Baik. Ya. Di sana tadi ada kata haza, haza. Haza artinya ini, ya, ini. Namun untuk laki-laki, untuk laki-laki, ya. Haza kata tunjuk ini, ya, untuk menunjukkan laki-laki. Haza Ahmad, haza Muhammad, haza Ali, haza Sadiqi, haza dan seterusnya, laki-laki. Ya. Lawan ini, kata tunjuk haza ini, laki-laki, ada perempuan. Hazihi. Pakai hazihi. Ya. Hazihi. Artinya sama, ini untuk perempuan. Untuk perempuan. Hazihi. Maka mengatakan, hazihi Fatimah. Hazihi Aisyah. Hazihi tabibah, dokter perempuan. Hazihi mudarrisah, guru perempuan. Kata tunjuk ya, untuk menunjukkan benda laki-laki ini, benda perempuan pakai yang ini. Baik. Bisa dimengerti ya. Ada lagi kata di sana huwa dan hiya. Saya tulis. Ini saya hapus.
Ada huwa, ada hiya. Dia seorang, nah, gitu ya. Huwa, artinya dia laki-laki. Dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Hiya, dia perempuan. Ya. Huwa mudarris. Huwa mudarrisun. Tidak boleh mengatakan huwa Fatimah, huwa mudarrisah, tidak boleh. Kata namanya domir. Domir untuk laki-laki harus sesuai. Ya, menunjukkan laki-laki. Domir perempuan nggak boleh mengatakan hiya Ahmad, hiya mudarris, tidak boleh. Harus hiya Fatimah dan atau perempuan yang lainnya. Hiya mudarrisah, guru perempuan dengan adanya tak marbutoh. Ya, ini fungsi hiya, huwa dan hiya ini. Baik. Tadi juga disebutkan di situ ada orang laki-laki ya, Turki, perempuan Turki. Negaranya Turkia ya. Turkia. Ini nama negara. Nama negara. Orang Turki laki-laki ya. Negara Turki ya, negara Turki. Laki-laki Turki Turkiyun. Laki-laki Turki. Turkiyun. Ya, Turkiyun. Perempuan Turki, Turkiyatun. Turkiyatun, ya. Perempuannya Turkiyatun. Turkiyatun. Ya. Turkiyatun. Turkiyatun. Perempuan Turki. Begitu juga Mesir tadi ya. Nama negaranya Misr. Laki-laki Misriyun. Perempuan Misriyatun. Ya. Perempuan Misriyatun. Jadi artinya fungsinya ini ketika untuk mengatakan ditanya oleh orang-orang hal anta Turkiyun, na'am ana Turkiyun. Jangan mengatakan ana Turkiyatun karena Turkiyatun adalah perempuan. Adanya tak marbuto di sana. Ini beda ya di ungkapan tersebut ya. Indonesia sekarang sedikit tambahannya biar ada gambaran luas. Indonesia. Nama negaranya Indonesia. Indonesia. Laki-laki Indonesia, Indonesiun. Ya. Indonesiun. Perempuan Indonesia, Indonesiatun. Indonesiatun. Nah. Indonesiatun. Indonesi. Indonesi. Indonesiun. Baik. Nah, ini dia. Jadi gambaran lebih luas apa yang ada di hiwar kita demikian ya. Indonesiun. Indonesiyatun. Baik.
Nah, kemudian pada halaman, nah di situ huda tadi ya, baik. Hiwar antara huda dan nada. Huda dan nada. Diulang nanti, diulang. Kemudian ada al-mufradat. Ada al-mufradat. Al-mufradat. Ya. Kosakata. Kosakata. Saya baca dan diulangi ya. Di halaman 7 ya berarti ya. Halaman 7. Iya, halaman 7. Tulisan di situ ada al-mufradat, unzur wastami' wa a'id. Unzur wastami' wa a'id. Mudarrisun. Mudarrisun. Ya, jadi cara bacanya mudarrisun. Jangan baca mudarisun, mudarisun. Tapi mudarrisun. Talibatun. Talibatun. Tabibah. Tabibatun. Muhandis. Muhandis. Artinya apa tadi? Mudarris, guru. Talibah, mahasiswi. Ya. Tabibah, dokter. Dokter perempuan. Muhandis, insinyur laki-laki. Akhun. Akhun, saudara. Ukhtun, saudari. Sodiqun, teman. Sodiqah, teman perempuan. Ya. Nah, ini belum bersambung dengan domir saya ya, dengan milik saya belum ya. Kalau terpisah dia akhun, ukhtun, sadiqah, sadiqah. Ya. Haza, ini. Hazihi, ini untuk perempuan. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Baik, ini diulang. Ikuti saya. Mudarrisun. Talibatun. Tabibah. Muhandis. Akhun. Ukhtun. Sadiqun. Sadiqah. Haza. Hazihi. Huwa. Hiya. 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 Taib. Ya, itu diulang di rumah, dibaca dan dibaca. Ingat pelajarannya dengan cara banyak mengulang. Tadrib, latihan, halaman itu juga sil bainal kalimati was suratil munasibah. Sambungkan antara kata dengan gambar yang cocok. Nah, silakan tarik garis gambar dengan kata, ya, cocokkan gambar dengan kata yang ada di situ. Tarik garis. Baik. Halaman 7 itu ya. Baik. Cukup sampai di sini. Insya Allah pelajaran kita pada malam hari ini perdana dari pelajaran bahasa Arab sampai pada halaman 8. Halaman 1 sampai 8 pelajaran kita pada sesi ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Ingat, ulangi, ikuti pelajarannya ya, dan ulangi ya. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Silakan bertanya di grup yang sudah kita siapkan. Materi ini insya Allah akan di-upload, akan di-share di YouTube, ya. Nanti teman-teman bisa masuk ke YouTube, ya, akan di-share linknya ke YouTube dan silakan menonton di situ. Jangan lupa teman-teman mendukung dakwah kita, like and subscribe and share lagi ya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman. Mendukung dakwah sunnah, kita ingin berbuat banyak kepada kaum muslimin secara umum. Walaupun dengan yang sedikit ini semoga Allah memberikan keridhaan, memberikan keberkahan kepada kita semuanya.
Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Jazakumullah khairan kepada tim yang bertugas dan kepada teman-teman yang ikut ya hadir di majelis kita secara online. Semoga Allah memberikan kemudahan, keberkahan kepada kita semuanya. Waktu kita semoga manfaat, waktu yang diberkahi dan dicatat sebagai waktu yang berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana Didi Jamansyah undur diri mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada teman-teman. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana